你帮俺快一。如果你不懂男女之事，我来教你。Check the mic and make sure it sound right, boys. Halo cuy, gimana kabarnya nih? Mudahan selalu diberi kesehatan ya. Kali ini kita akan membahas sebuah film tentang seorang istri yang sangat cantik. Namun kecantikannya ini malah membawa bencana bagi semua orang. Ngomong-ngomong nih, kalau kalian punya istri bentukan kayak gini, mau diapain aja nih? Oke, nggak usah basa-basi lagi, kita mulai aja filmnya. Film ini dimulai dengan diperlihatkan sosok wanita cantik yang sangat menggoda sedang mengaduk adonan di dalam sebuah ruangan. Wanita ini bernama Jin Liang. Tak disangka, ternyata ada dua orang yang tidak tahan dengan kecantikan wanita itu nih cuy. Lalu mengintip dari sebuah jendela rumahnya. Para preman ini mengintip dengan rangsangan nafsu yang sangat tinggi di balik rumah Jin Liang itu. Tak lama kemudian, datanglah pria mungil dengan membawa barang dagangannya. Tak disangka inilah sosok pria yang menjadi suami dari wanita cantik itu. Pria ini bernama Wudalang. Lantas setelah melihat kejadian itu, Wudalang pun marah. Lalu Wudalang mencoba untuk memberi pelajaran dua pria itu. Namun apalah daya, Wudalang ini adalah sosok yang tidak bisa berkelahi. Dan tubuhnya yang kecil itu membuat mudah untuk dikalahkan musuhnya. Dua orang preman itu pun memukuli Wudalang, hingga sampai di saat istrinya Wudalang yang cantik ini keluar. Nah, di sini kecantikan sang istri pun makin terlihat. Dua preman yang memukuli suaminya ini pun menyuruh untuk meninggalkan Wudalang yang pendek dan tidak berguna itu. Lantas jawaban sang istri Wudalang itu membuat dua preman ini terkejut. Sang istri memberitahu, jika ingin membunuh, tidak cukup untuk menggunakan tangan saja. Jika mau, Jin Liang bisa memberikan tongkat yang cukup besar untuk membunuhnya. Mendengar jawaban dari Jin Liang yang aneh ini, dua preman itu pun takut dan lantas pergi dari rumah itu. Melihat suaminya yang tergeletak tak berdaya, Jin Liang pun mencoba menolongnya dan menyuruhnya lekas masuk karena keadaan yang sangat terasa dingin di luar rumahnya. Nah, jadi setiap harinya, Wudalang dan Jin Liang ini menjalani kehidupannya dengan berjualan kue basah. Sang istri membantu dengan membuat kuenya dan Wudalang yang menjajakan barang dagangannya di sebuah pasar. Di pasar ini, Wudalang menjajakan barangnya bersama Yun, seorang anak yang sangat baik hati namun mempunyai sikap yang kadang terlihat kalem dan kadang juga menjengkelkan. Bahkan saat Wudalang sedang tidak enak hatinya karena satu kejadian tadi malam, Yun malah membuat Wudalang ini makin jengkel karena ejekan dan perkataannya. Ya, beginilah kadang yang disebut dengan teman. Blok. Tidak lama kemudian, terlihat orang berbondong-bondong untuk berkumpul dalam pasar tersebut. Saat Wudalang memperhatikan keramaian itu, ternyata terlihat seorang pria yang gagah perkasa sedang duduk di atas tempat yang dijunjung oleh para warga. Ternyata orang yang gagah penakluk harimau ini adalah adik dari Wudalang. Wudalang yang terkejut bahagia mencoba untuk menghampirinya lalu memanggilnya. Namun apalah daya, badannya yang mungil itu membuatnya susah terlihat oleh adiknya. Wudalang pun menemukan cara untuk mengambil sebuah tangga agar sampai di tempat yang tinggi dan memanggil adik kesayangannya itu. Sang adik yang bernama Erlang itu pun mendengar dan melihat ke arah sang kakak. Karena kebahagiaan Wudalang yang melihat sosok adiknya itu, dia pun terpeleset lalu jatuh dari tangga itu. Sang adik yang kaget kakaknya jatuh, langsung turun dan berlari menghampiri kakaknya yang sangat dihormatinya itu. Setelah membantunya, Erlang pun pulang menuju rumah sang kakak. 安皮糙肉厚，没事儿，你可想杀哥哥了？我跟哥哥回家。 走，赶紧跟俺回去。英雄！ Tak lama kemudian, Wudalang pun sampai di rumah dengan membawa barang dagangannya. Sang istri yang melihat kue basahnya belum habis, menanyakan kenapa cepat sekali untuk pulang. Sang suami pun menjelaskan
bahwa sang adik yang selama ini diceritakannya telah datang. 娘子，赶紧备几个好菜，俺亲兄弟二郎回来了。 Lalu Erlang pun datang membawa segentong arak untuk diminum bersama kakaknya. Melihat lelaki yang gagah perkasa itu datang, sang istri pun terpesona melihatnya. Lalu Erlang pun memberikan salam kepada kakak iparnya itu yang membuat Jin Liang makin terpesona dan melamun melihatnya. Hari itu pun dipenuhi kebahagiaan karena berkumpulnya sebuah keluarga yang lengkap di dalam sebuah rumah. Setelah puas meminum arak, Wudalang yang mabuk ini ingin enak-enak dengan istrinya nih cuy. Namun sang istri menolak dengan alasan suaminya itu sedang mabuk dan lebih baik untuk istirahat saja. Setelah Wudalang tidur, Jin Liang pun melanjutkan pekerjaannya untuk membuat kue basah. Nah, di sini kita diperlihatkan di mana Jin Liang ini sedang teringat masa lalunya yang kelam. Diperlihatkan Jin Liang ini sedang melayani seorang bangsawan yang sedang mabuk. Dan karena kecantikan Jin Liang, bangsawan itu pun muncul hasrat bejatnya untuk enak-enak bersama Jin Liang. Jin Liang yang dipaksa itu pun melakukan hubungan badan dengan bangsawan itu. Dan tak lama kemudian, datanglah istri bangsawan itu. Istri bangsawan itu sangat murka dan mencarikan Jin Liang seorang lelaki yang jelek dan tua untuk menikahinya. Dan itulah cerita di mana sekarang Jin Liang bisa bersama dengan suaminya yaitu Wudalang. Ketika Jin Liang sedang sedih memikirkan masa lalunya itu, Jin Liang tersadarkan dengan suara gemercak air yang ada di luar. Jin Liang pun mengambil sebuah kayu untuk berjaga-jaga dan melihatnya. Sesampainya di luar, ternyata terlihat Erlang yang sedang mandi. Jin Liang ini pun terpesona dengan badan Erlang dan muncullah hasrat nafsu untuk mengalap badan Erlang yang sedang kebasahan. Untungnya Erlang yang sangat menghormati kakaknya ini langsung menolaknya dan bergegas masuk ke dalam rumah meninggalkan kakak iparnya itu. Keesokan harinya, Wudalang yang sedang menyiapkan barang dagangannya ini menyiapkan kue basah untuk adiknya. Ketika Wudalang ingin mengantarnya, Jin Liang pun menghampirinya dan berkata bahwa dia saja yang mengantarkan kue itu dengan raut wajah yang kegirangan. Belum sempat ingin mengantarnya, sang adik Erlang pun tiba-tiba datang dan mengungkapkan ingin memulai hari ini untuk membantu sang kakaknya berjualan. Tak lama kemudian muncullah anggota kepolisian ke rumah itu. Ternyata anggota kepolisian itu ingin menyerahkan seragam kepada Erlang dan memberitahukan pengangkatan dirinya sebagai kepala polisi tempat tersebut. Jin Liang yang melihat hal itu makin tergila-gila dan terpesona kepada Erlang. Hari-hari pun berlalu, di mana Erlang menumpas segala kejahatan di tempat itu. Dan Erlang pun mulai dikagumi oleh masyarakat yang ada di daerah itu karena kehebatannya serta kesopanannya kepada masyarakat yang ada di sana. Lalu film ini pun sampai pada awal mula puncak permasalahannya nih cuy. Di mana kita diperlihatkan seorang bangsawan yang sombong ini sedang bosan kepada beberapa wanita yang ada di dalam tempat maksiat tersebut. Lalu tak lama kemudian datanglah seorang wanita pemilik tempat itu. Pemilik tempat itu menyarankan untuk keluar sebentar melihat-lihat wanita yang ada di luar untuk menghilangkan rasa bosannya itu. Tak lama scan pun berganti. Jin Liang yang sedang ada di dalam rumah mendengar suara rombongan anggota Erlang yang sedang berpatroli melintas di depan rumah. Jin Liang pun bergegas ke arah jendela untuk melihat lelaki yang disukainya yang tak lain adalah adik dari suaminya sendiri. Ketika rombongan Erlang sudah melewati jalan itu, Jin Liang yang ingin menutup jendela itu dikejutkan dengan suara bangsawan yang terkena kayu penopang jendela yang ingin ditutupnya. Jin Liang yang kaget itu pun melihat ke bawah dan ternyata bangsawan itu adalah orang yang sombong dan serakah sebelumnya yang bernama Simen. Simen terpesona melihat kecantikan Jin Liang, yang dimana ini adalah awal mula kehancuran keduanya di film ini cuy. Setelah terpana melihat kecantikan Jin Liang,
Simen ini dikejutkan dengan suara wanita yang duduk di sebelahnya. Wanita ini merupakan penyedia layanan kamar untuk bermaksiat nih cuy, yang berkedok sebagai penjual kain. Wanita ini menjelaskan kepada Simen tentang Jin Liang. Scan pun berpindah ke rumah Wudalang, di mana saat ini Jin Liang sedang menyiapkan banyak dagangan untuk dijual kepada suaminya. Di sini kita bisa spekulasikan nih cuy, Jin Liang ini ingin menyuruh suaminya menghabiskan jualan agar bisa menghabiskan waktu yang agak lama berdua dengan adik dari suaminya, yaitu Erlang. Suaminya yang kaget dengan banyaknya makanan yang harus dijual ini pun berangkat dan terdengar suara Jin Liang yang mengikuti. Tidak perlu terburu-buru pulang jika barang dagangannya belum habis terjual. Di sisi lain, Scan berpindah ke tempat pemerintahan desa tersebut. Di sini datanglah Simen menemui seorang lelaki dengan membawa kotak makanan yang berisikan emas berbentuk mutiara nih cuy. Kedatangan Simen ini ingin menyuap lelaki di pemerintahan itu agar menyuruh menugaskan kepala kepolisian yaitu Erlang untuk mengantarkan sebuah barang di tempat yang jauh dalam beberapa hari. Hal ini tentunya bertujuan agar Simen bisa melakukan rencananya mendekati sang istri dari Wudalang. Karena Simen sendiri menyadari bahwa adik dari Wudalang ini adalah sebuah ancaman bagi dirinya. Berpindah ke Wudalang. Di saat sedang berusaha menjual kuenya itu, Yun yang sudah tidak kuat dengan keadaan dingin itu meminta izin untuk pulang terlebih dahulu kepada Wudalang. Tidak lama kemudian datanglah Erlang. Lalu Erlang mengajak kakaknya untuk pulang karena hari sudah tidak bersahabat. Wudalang yang tetap kekeh ini ingin mencoba menghabiskan kuenya terlebih dahulu dan menyuruh adiknya pulang ke rumah agar tidak kedinginan. Lalu setelah perdebatan selesai, akhirnya sang adik dengan berat hati meninggalkan kakaknya untuk pulang ke rumah terlebih dahulu. Di rumah Wudalang, terlihat Jin Liang sedang menyiapkan makanan yang sangat banyak serta arak yang hangat untuk Erlang. Ketika Erlang datang, Jin Liang mengajak makan dan minum arak terlebih dahulu agar menghangatkan badannya. Dikala sedang meminum arak, Jin Liang mencoba menggoda Erlang dengan menyuapi makanan kepadanya. Erlang yang menyadari kelakuan buruk Jin Liang ini mencoba beralih dari tempat itu. Lalu disusul dengan kedatangan Jin Liang yang sudah tak tahan lagi dengan nafsunya kepada Erlang. Ya, seperti biasa, Jin Liang mencoba menyentuh badan Erlang untuk menimbulkan nafsu terhadapnya. Namun Erlang yang memiliki pendirian yang kuat dan sangat menghormati kakaknya ini tidak tergoda dengan apa yang dilakukan Jin Liang. Untuk bukan abang, canda abang. Erlang yang sabar itu pun mencoba untuk pergi dari rumah itu. Jin Liang ini pun tidak tahan lagi lalu memeluknya dengan hasrat nafsu yang tidak terbendung lagi kepada Erlang. Sontak Erlang ini marah karena kepribadian buruk dari istri kakaknya sendiri dan mendorong Jin Liang hingga jatuh dan memperingatinya. Jika ada rumor buruk tentang kelakuan Jin Liang yang mencoba menghancurkan hati Wudalang, Erlang tidak segan-segan menjatuhkan sepasang tinjunya untuk menghabisi Jin Liang. Wah, sadis gila. Setelah kejadian itu, tak lama kemudian datanglah sang kakak yaitu Wudalang. Jin Liang yang merasa sedih diiringi rasa malu ini menangis di hadapan Wudalang dan memfitnah Erlang ingin memperkosanya. Namun Wudalang tidak sontak langsung mempercayainya karena tahu betul bagaimana sifat adiknya itu. Jin Liang sontak marah kepada Wudalang karena tidak mempercayainya, lalu menghina Wudalang karena tidak berguna sama sekali. Erlang pun yang mendengar perkataan Jin Liang sontak langsung marah karena sifat buruk Jin Liang yang menghina kakaknya itu. Tak lama kemudian, datanglah seorang petugas kepolisian memberitahukan kabar ditugaskannya Erlang untuk mengantarkan barang yang jauh dalam beberapa hari. Dikala Erlang ingin pergi, Erlang pun memberikan nasihat kepada kakaknya untuk tidak usah berjualan dan jika tidak ada urusan tidak perlu meninggalkan rumahnya. Dan waktu itu Erlang pun meninggalkan kakaknya untuk sebuah tugas yang cukup lama.
Nah, dikala Erlang menuai tugas yang harus dilaksanakannya, si Men sang bangsawan pun mulai melancarkan rencananya dengan wanita pemilik toko kain untuk mendekati istri Wudalang. Mereka mengatur pertemuan untuk si Men dengan Jin Liang. Keesokan harinya, Jin Liang pun datang ke tempat wanita itu untuk membantu menyelesaikan jahitan dari sebuah pakaian yang sudah direncanakan oleh si Men sebelumnya. Dan tak lama datanglah si Men ke dalam ruangan itu. Di awal-awal ini sih Jin Liang mencoba menjauhi lelaki itu, tetapi dengan tatapan yang menggoda nih cuy. Dan hari-hari pun berlalu. Jin Liang terus datang untuk menyelesaikan kain yang diberikan untuk disulam. Di sela kedatangan Jin Liang, si Men pun turut datang ke tempat itu. Hingga sampai di mana Jin Liang disuruh mengukur pakaian si Men untuk dibuatkan sebuah pakaian. Dan waktu itu si Men memberikan upah beberapa perhiasan untuk dipilih oleh Jin Liang. Di sini sih Jin Liang menolak dengan harapan memiliki barang itu yang terbesit di dalam pikirannya. Hingga akhirnya Jin Liang pun menerima satu perhiasan yang dipakai di rambutnya. Sesudah menerima perhiasan itu, Jin Liang pun pulang yang dimana Wudalang sudah menunggu untuk makan bersama. Namun terlihat Jin Liang sudah mabuk karena meminum arak dengan si Men di tempat wanita itu. Wudalang yang tidak mengetahui hal itu pun mencoba menasihatinya, dan yang didapat oleh Wudalang hanyalah cacian dan hinaan dari istrinya. Di suatu sisi di film ini, scan berpindah di mana Erlang sudah sampai di tempat pengantaran barang yang ditugaskan kepadanya. Setelah masuk di tempat itu, ternyata barang yang diantarkan hanyalah sebuah batu. Dan tugas itu sebenarnya hanya untuk membunuh Erlang atas suruhan si Men sang bangsawan. Seluruh orang di tempat itu pun menyerang Erlang dengan tujuan membunuhnya. Setelah selesai melukai semua orang di sana, Erlang pun mencoba berjalan pulang karena khawatir terhadap kakaknya dengan badan yang berkucuran darah. Di sisi lain, Jin Liang yang mulai menyukai si Men ini memakai perhiasan yang diberikan kepadanya dan berangkat ke rumah wanita penjual kain itu. Di rumah penjual kain itu, Jin Liang sedang makan dengan si Men. Lalu sang penjual kain mengunci ruangan itu, dan disinilah aksi bejat sang bangsawan dilakukan. Karena rasa nafsu yang tidak terbendung lagi, si Men mencoba mengutarakan isi hatinya dan mendoktrin pikiran Jin Liang. Katanya seperti ini cuy. Jika Jin Liang berada di samping si Men, maka Jin Liang tidak akan pernah menderita lagi. Mendengar pernyataan si Men yang cukup sederhana ini, Jin Liang pun tergoda dan pasrah dengan apa yang dilakukan si Men terhadapnya. Ya, dan seperti biasa, mereka pun melakukan enak-enak dalam ruangan itu cuy. Rencana si Men pun berhasil dengan penjual kain itu untuk menjebak Jin Liang agar tulus mencintai si Men, dengan imbalan tidak akan memberitahukan apa yang telah dilakukan Jin Liang dengan si Men kepada suaminya, yaitu Wudalang. Tanpa berpikir panjang, Jin Liang pun langsung menyetujui hal itu. Ketika pulang dari tempat itu, Wudalang pun sudah menunggu di rumah. Ya, dan lagi-lagi ketika Wudalang menasehati istrinya itu, istrinya malah menghina dan mencaci makinya. Hari demi hari pun berlalu. Jin Liang sering ke tempat penjual kain untuk bertemu dengan si Men. Sampai suatu hari ketika Jin Liang memasuki tempat itu, sang teman kecil Wudalang bernama Yun ini mengetahui hal itu. Lalu bergegas mencari tangga untuk mengetahui apa yang dilakukan istri dari temannya itu. Tak disangka, Yun melihat Jin Liang sedang ingin melakukan perbuatan bejatnya dengan si Men. Yun yang mengetahui hal itu bergegas berlari sekencang-kencangnya untuk menemui Wudalang. Wudalang yang kaget langsung berlari menuju tempat itu bersama Yun.
Sampai akhirnya Wudalang bisa memasuki tempat itu yang dijaga oleh wanita penjaga kain dibantu oleh Yun yang mengalihkan perhatiannya. Ketika Wudalang sedang memasuki tempat itu, dirinya melihat istrinya sedang bersama si Men di dalam sebuah kamar. Betapa sakit hatinya Wudalang melihat kejadian itu, cuy. Wudalang pun tidak bisa menahan emosinya dan berkelahi dengan si Men. Mereka berkelahi hingga sampai Wudalang dihajar dan jatuh dari tangga tempat itu hingga tak berdaya. Orang-orang pun berdatangan dan menyaksikan kejadian tragis itu. Wudalang pun dibawa ke rumah. Sementara itu, si Men yang mengetahui bahwa Erlang belum mati ini mulai bingung. Dia menganggap Wudalang akan menjadi ancaman jika dia masih hidup karena Erlang tidak akan tinggal diam melihat kakaknya dicelakai orang lain. Lalu si Men bersama Jin Liang dan wanita pemilik toko kain itu pun merencanakan sebuah pembunuhan terhadap Wudalang dengan memberikan racun dalam obat Wudalang yang bernama arsenik. Dengan ketakutan mengingat kejadian Erlang yang mengancam Jin Liang waktu itu, Jin Liang pun nekat bertugas mengantarkan obat itu bersama wanita penjaga toko kain agar Wudalang bisa mati dan merencanakan ulang kematian Wudalang di hadapan adiknya. Ketika ingin memberikan obat racun itu, Jin Liang mencoba meminta maaf agar dirinya bisa membujuk Wudalang meminum obatnya. Tak disangka nih cuy, Wudalang yang sangat baik hatinya ini dengan hati yang bersihnya menerima permintaan maaf karena istrinya telah mengakui kesalahannya. Lalu tak lama kemudian wanita penjaga toko kain ini membangunkan Wudalang untuk meminum obatnya. Setelah meminum racun itu, Jin Liang dipaksa menutupi selimut aliran pernapasan Wudalang oleh wanita penjual kain itu. Setelah Wudalang mati, semua orang di desa itu pun akan dicelakai jika menyebarkan rumor tentang kejadian itu kepada Erlang. Di sisi lain, Erlang pun sampai di desa kediaman kakaknya itu dengan badan yang masih meneteskan darah dan mengingat wajah kakaknya yang sangat ia sayangi. Sambil berjalan, Erlang pun menemui sebuah bocah yang sangat tidak terurus yang ketakutan kepadanya. Erlang pun mengejar anak itu hingga sampai di sebuah gubuk. Anak itu ternyata Yun yang depresi karena sering dipukuli jika menyebarkan rumor tentang Wudalang. Erlang pun mencoba menenangkannya. Dan Yun pun akhirnya berkata sebenarnya terhadap Erlang tentang kejadian itu. Mendengar kejadian itu, puncak amarah Erlang pun terlihat dan segera datang ke rumah kakaknya. Dia berlutut di depan pemakaman kakaknya dan menanyakan kenapa kakaknya bisa meninggal kepada Jin Liang. Jin Liang pun membual tentang penyakit yang diderita suaminya sehingga meninggal waktu itu. Ketika Erlang sampai di tempat orang yang mengotopsi jasad kakaknya, orang itu memberitahu kenapa kakaknya meninggal dan menunjukkan bukti sebuah tulang dari kakaknya yang berwarna hitam karena diracuni dan sebuah perhiasan yang diberikan oleh si Men untuk menyembunyikan hal itu dari Erlang. Erlang yang sangat marah ini kembali ke rumah almarhum kakaknya dan menyuruh bawahan polisi setianya untuk membawa wanita pemilik toko kain sebelumnya untuk dikumpulkan di ruangan itu dengan Jin Liang. Dan sampai akhir pun Jin Liang tetap enggan menyadari perbuatan buruknya. Dan akhirnya Jin Liang pun dibunuh oleh Erlang dan kepalanya dipenggal serta dibawa ke kediaman si Men. Tak lama kemudian sampailah Erlang di kediaman si Men yang sebelumnya belum pernah bertemu sama sekali. Dia dihadang oleh puluhan penjaga. Namun hal itu tidak menghalanginya hingga tibalah Erlang di hadapan si Men dan melemparkan kepala Jin Liang di hadapannya. Di dalam ruangan itu pun si Men menyuruh buahnya menyerang Erlang dengan balasan memberikan banyak emas kepada anak buahnya itu. Satu persatu tumbang melawan Erlang. Hingga sampai pada si Men turun tangan menghadapi Erlang yang sebenarnya kemampuannya ini jauh di bawah kemampuan Erlang. Dan akhirnya
Semuanya pun lenyap, rata habis di hadapan Erlang. Erlang duduk di singgasana sang bangsawan menghadapi kepala Jin Liang dan Simen yang berada tragis terpotong di depannya. Dua kepala pejina itu pun dijajarkan dan dibiarkan di tempat itu. Lalu Erlang pun pergi meninggalkan luka karena kehilangan kakak yang sekaligus menjadi ayah baginya. Legenda pendekar penakluk harimau pembantai ratusan orang ini pun menjadi sejarah yang terus diingat dari generasi ke generasi. The Legend of Justice Wusong. Oke, itu saja dari kami. Terima kasih sudah setia menonton filmnya. Semoga terhibur dan terakhir dari gua. Till next time, peace. like